Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah bahwa kita pada hari ini dipertemukan kembali, yang mempertemukan Allah, ya. Dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang suatu apa, dalam keadaan kita penuh keberkahan, rizki, kesehatan dan sebagainya. Dimana kesehatan ini merupakan rizki yang luar biasa. Kalau kita tengok saudara kita yang dirawat di rumah sakit, ya, meskipun dia pakai BPJS, ditanggung BPJS, tapi kan tetap nggak nyaman, ya, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Ya, kita masya Allah bisa bersenam, bisa bekerja, ya, bisa berolahraga dan sebagainya. Maka kita syukuri nikmat ini, sehingga pertemuan kita di sini kita niatkan dalam rangka mensyukuri seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam rangka untuk mengharap hanya ridho Allah. Kalau Allah ridho, kita mendapatkan segala-gala kebaikan. Tidak hanya sehat, tidak hanya jasmani yang kuat, rohani, tapi semuanya kebaikan dunia dan akhirat, ya. Oleh karena itu, maka pada pagi hari ini kita jangan lupa pasang niat kita masing-masing hanya mengharap ridho Allah SWT. Dan untuk itu kita pada pagi hari ini akan membahas tentang tips-tips, ya, agar kita cepat sembuh kalau kita saat ini sedang menderita penyakit, ya. Saya yakin, ya, siapapun di antara kita pasti pernah sakit, ya. Ada yang sampai detik ini tidak pernah sakit? Pasti kita pernah sakit, ya. Dan sakit ini merupakan satu anugerah. Wajar kalau kita suatu ketika kita sakit ingin segera sembuh, tidak apa-apa, boleh, ya, wajar. Saya juga manusia biasa, saya kan saat ini juga sedang sakit, kan, tapi saya juga ingin disembuhkan oleh Allah SWT. Ini ada beberapa tips ibu-ibu bapak sekalian agar penyakit kita cepat disembuhkan, diangkat oleh Allah SWT. Yang pertama apa? Nah, ini yang harus ada pada diri kita masing-masing agar penyakit kita diangkat oleh Allah SWT. Yang pertama apa? Keyakinan. Keyakinan apa? Yakin bahwa semua penyakit pasti ada obatnya. Nah, ini mutlak ini, ya. Kalau kemudian kita nggak yakin, loken sih penyakit yang nyongke ana obatnya, penyakit yang nyata kayaknya laka obatnya, ya sudah, ya, akhirnya kita tidak ada kesemangatan karena kita nggak yakin. Tidak mungkin Allah SWT menciptakan penyakit kok nggak ada obatnya, lucu, ya, tidak mungkin. Jadi yang pertama harus kita tanamkan keyakinan bahwa semua penyakit pasti ada obatnya, semua masalah pasti ada jalan keluar yang terbaik. Itu harus kita yakini. Kalau itu kita nggak ada, ya sudah, ya, lah penyakitnya lah kayaknya lah ke obatnya, diobati apa baik, suara bakal mari, sudah. Nah, ini yang harus ada. Kemudian yang kedua, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa menyembuhkan segala-gala penyakit, ya. Ini juga mutlak harus ada. Loken Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menyembuhkan penyakit saya. Wong jare Pak dokter penyakit nyongki belum bisa mari. Itu kata dokter. Mosok kita kok lebih percaya kepada dokter? Ya, dengan Allah kita nggak yakin. Jangan, ya. Semua penyakit ada obatnya dan Allah Maha Kuasa menyembuhkan semua penyakit. Tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan Allah. Ini mutlak. Harus ada keyakinan seperti itu kalau ingin sembuh. Tidak hanya penyakit, masalah juga begitu. Masalah-masalah kita akan diselesaikan Allah dengan penyelesaian yang terbaik, ya. Jadi ini, karena dengan seperti itu, yakin bahwa semua penyakit ada obatnya, yakin Allah itu Maha Kuasa mengobati, menyembuhkan semua penyakit, itu nanti ada kekuatan, ya, kekuatan kita, kesemangatan kita untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak putus asa, ya. Allah paling tidak suka kalau ada orang putus asa, jelas kayak kepeles.
Kita aku ora gelem usaha, tidak boleh. Itu nanti Allah SWT akan sangat murka. Yang kedua, berpikir yang positif, positive thinking. Nah ini penting ya. Kita diberikan dua hal, hati sama pikiran ya. Hati ini letaknya keyakinan, tadi yakin semua penyakit pasti ada obatnya, yakin Allah bisa menyembuhkan. Yang kedua, pikiran. Kebanyakan kita kalau kita punya penyakit, yang dipikir apa? Penyakitnya yang dipikir. Kenapa Bu? Ini saya kena kencing manis, saya kena darah tinggi, saya kena asam urat, kolesterol. Kebanyakan orang kalau punya penyakit yang dipikir penyakitnya, itu salah. Itu namanya kita terjebak ya. Jangan berpikir kepada penyakit. Kalau kita berpikir kepada penyakit, ya sudah, kita akan terjebak dengan penyakit, kita tidak akan bisa keluar ya. Jadi kita harus keluar dari lingkaran setan ini. Jangan berpikir tentang penyakit. Walaupun betul kita kena kencing manis, kena asam urat, kena kolesterol, kena stroke, tapi jangan berpikir ke situ. Kita berpikirnya kemana? Berpikir yang baik, bahwa di balik penyakit ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit itu nggak ada apa-apanya, Allah Maha Kuasa ya. Kalau yang dipikir penyakitnya, sudah, kita nggak akan sembuh-sembuh. Kita berpikir ada Allah. Allah dengan penyakit ini membersihkan dosa-dosa kita. Seneng kan? Coba kalau kita nanti dibersihkan, nanti aja di akhirat. Caranya membersihkan gimana di akhirat? Dibakar. Berapa lama? Berlama-lama. Keselomot rokok aja nggak kuat, apalagi dibersihkan di akhirat. Lah itu dengan kasih sayangnya Allah, kita dikasih ujian sedikit saja, dikasih linu-linu, pusing, panas, tapi itu menggugurkan dosa-dosa. Yang dilihat itunya, sehingga nanti penyakitnya nggak terasa ya. Kemudian kita bayangkan bahwa dengan orang itu diberi cobaan oleh Allah SWT, tapi tetap taat, itu derajatnya akan diangkat Bapak Ibu. Orang-orang yang saat ini sedang menderita tapi tetap taat, catatannya tetap taat, itu nanti akan punya kedudukan di sisi Allah yang lebih tinggi, yang paling tinggi, dan tidak bisa disaingi dengan amal ibadah apapun. Saudara kita yang di Palestina itu kan menderita sejak dari lahir sampai kemudian syahid, itu kan menderita terus. Itu tetap taat, tetap ibadah, sholat. Itu nanti akan didudukkan oleh Allah pada kemuliaan, yang kemuliaan itu kita nggak bisa menyamai. Nanti kita ketika melihat mereka, kelihatannya di dunia kasihan, dibom, mati syahid, sengsara, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada obat-obatan. Tapi saat ini mereka yang sudah pada syahid itu akan ditempatkan oleh Allah pada tempat yang paling mulia ya. Akan ditempatkan di tempat yang mulia. Jadi kita bayangannya jangan saat ini, nanti kita akan diberi kedudukan yang mulia, yang orang nggak bisa menyaingi dengan ibadah apapun. Kemudian ketika kita sedang sakit, manfaatkan doa, karena orang yang sedang sakit dan dapat musibah, doanya makbul, tidak ada hijab. Kesempatan mendoakan kedua orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita ya. Itu kita doakan saudara kita. Ini kadang kita lupa. Kita biasanya kalau berdoa untuk siapa? Diri sendiri kan. Itu ternyata kurang mujarab Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika ibu-ibu bapak-bapak mendoakan orang lain, itu mujarab. Kembalinya pada diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu sedang sakit nih, kalau mendoakan, ya Allah sembuhkan saya, bisa jadi disembuhkan, bisa jadi nanti. Tapi kalau Ibu, ya Allah, ini Bapak Ibu sedang sakit ini, tapi malah mendoakan orang lain sembuh, ya Allah sembuhkan dia, ya Allah sembuhkan dia, yang didoakan orang lain, maka malaikat mengamini, amin, amin. Malaikat pernah ingkar enggak? Enggak pernah, dikabul. Orang itu disembuhkan, malaikatnya kemudian bilang gini,
kamu juga. Coba malaikat yang mendoakan, ya pastilah cepat disembuhkan, nggih. Modalnya kita harus yakin, nggih. Nah itu. Jadi yang kedua, berpikiran positif. Kemudian yang ketiga, apa? Tingkatkan amal ibadah kita. Sebetulnya amal-amal agama apapun, sekecil apapun, ya, sekecil apapun kelihatannya sepele, yang penting itu amal agama. Memang seperti itu Allah perintahkan. Yakin ini perintah Allah, yakin seperti ini kan Nabi mencontohkan. Itu amalan apapun akan menjadi penyelesai masalah kita, obat segala masalah. Jadi sebetulnya kita nggak perlu dokter, nuwun sewu. Di sini ada dokter nggak ya? Oh, saya sendiri ya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu obat, nggak perlu dokter, nggak perlu klinik, nggak perlu rumah sakit, Bu. Di satu tempat itu, ya, satu ketika kan Nabi dapat hadiah berupa seorang dokter. Satu ketika, dah Pak dokternya praktek sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nggak ada pasiennya. Akhirnya Pak dokter itu malu. Ya Kanjeng Nabi, udahlah saya nggak mau praktek, kenapa? Gua ada pasien. Lah, ya sudah monggo. Kenapa? Karena nggak ada pasien, kenapa? Para sahabat dulu tuh amalannya luar biasa, sehingga sehat. Jadi sebenarnya kita nggak butuh dokter, nggak butuh obat, nggak butuh macam-macam. Kalau kita amalannya bagus, sholat, ya, sholat 2 rakaat saja itu penyembuh luar biasa. Wasta'inu bisobri wassalah, tinggal masalah waktu saja. Jadi jangan dengan alasan sakit nggak sholat. Ada loh, Bu, kenapa Pak, Bu, kok nggak sholat? Loh, saya kan sakit Pak dokter. Iya nggak sholat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit nggak sholat malah, ya kan bisa sambil duduk, sambil tiduran, ya tayamum, dimudahkan. Ya ini, jadi semakin tingkatkan amalan, yakin amalan apapun, sekecil apapun itu selesai masalah. Nah yang keempat, ya tentu saja berobat, ya, berobat kepada ahlinya, ya, jangan sakit berobat kepada mbah dukun. Saya pernah loh, Bu, Pak dokter nuwun sewu, anak saya sakit, kalau bisa Pak dokter ke rumah saya. Oh ya dah, karena emang nggak bisa ke sini, saya ke rumahnya. Nuwun sewu, di sekitar sini saja, nggak jauh-jauh. Ini Pak dokter, anak saya sakit panas, apa namanya, meracau, apa namanya ya, mengigau. Ya, terus gimana? Ya karena mengigau, kata orang-orang dia kesambet. Akhirnya ya saya carikan orang pinter. Itu bukan orang pinter, orang bodoh itu. Ya akhirnya tak carikan orang pinter. Kata orang pinter, kesambet ini karena dia ngomel-ngomel panas. Anak orang kalau panas tinggi itu ya wajar, pasti kesadarannya menurun, pasti bicaranya kacau. Itu bukan, itu karena kumannya sudah masuk ke otak, sudah gawat lah, ya. Malah dianggapnya akhirnya nggak diobati. Waduh, Bu, kenapa begitu? Harusnya kan dibawa ke dokter atau ke klinik atau apa. Iya Pak, kata orang-orang begitu, kata orang-orang. Akhirnya apa Ibu sekalian? Karena sudah terlambat, ya, itu sakit tipes. Panasnya tinggi, kumannya udah menyebar kemana-mana, mungkin ususnya sudah berlubang, bocor. Akhirnya tidak tertolong, kan kasihan. Padahal kalau dibawa kepada ahlinya kan insya Allah. Kemudian minum obat-obatan, ya, obat-obatan jangan yang mengandung haram, alkohol, terutama obat sirup, ya. Pastikan jangan sirup yang mengandung alkohol. Tulisannya, kadang tulisannya bukan alkohol, etanol, ya, mengandung etanol. Itu alkohol, Ibu. Itu haram, merusak segalanya. Livernya rusak, ginjalnya rusak, apalagi masih anak-anak. Dan yang jelas itu merusak amalan. 40 hari 40 malam ibu-ibu beramal sia-sia karena sudah memasukkan barang haram walaupun setetes. 40 hari 40 malam amalnya tertolak, apa nggak rugi, ya. Jadi pastikan sirup, Pak dokter ini sirupnya mengandung alkohol nggak, harus tanya, ya.
Kemudian jangan makan makanan yang mengandung haram. Oh ini Anda bisa sembuh kalau makan babi. Jangan mau. Ya, jadi cuman itu. Dan berobat dengan yang disunahkan. Habatus sauda itu sebetulnya obat segala macam penyakit. Madu juga begitu. Ya. Nah inilah ibu sekalian tips-tips supaya kita disembuhkan penyakitnya oleh SWT ya. Kita bersabar, kemudian tadi kita jalani, yakin pasti ada obatnya. Jangan percaya dokter ya. Ini Bapak kena kanker, ini kisah nyata Bu. Bapak kena kanker stadium 4, 2 bulan lagi Bapak dipundut Allah, waktunya cuma 2 bulan. Oh iya Pak dokter, ya udahlah saya akan 2 bulan ini saya akan dakwah. Karena nanti biar ketika saya mati 2 bulan saya dalam keadaan berdakwah. Ya udah monggo ambil. Kemudian dia dakwah selama 4 bulan, ikut rombongan 4 bulan. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih hidup. Alhamdulillah 3 bulan masih hidup. Kata Pak dokter, saya 2 bulan mati. 4 bulan selesai program masih hidup. Malah kok kayaknya badan saya enak ya, katanya udah stadium 4, badan saya kayaknya enak, keluhan hilang. Udah selesai 4 bulan, saya mau ke rumah sakit, mau ketemu dokter, tak periksa, check up. Terus datang ke rumah sakit, bilang sama petugas, sama perawat, Mbak saya mau check up, ini penyakit saya gimana kok kayaknya sekarang sudah enak. Saya mau periksa sama Pak dokter Fulan yang dulu meriksa saya. Oh maaf Bu, kenapa Pak? Pak dokternya sudah meninggal dunia. Pak dokter yang sehat walafiat mengatakan Bapak mati 2 bulan lagi, malah sudah mendahului. Jadi jangan percaya sama dokter, percaya sama Allah. Semua penyakit pasti obatnya. Sehingga kita nanti semangat, insya Allah ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, dan Allah Maha Kuasa menyembuhkan penyakit. Baiklah, sekarang akan diundi tadi nomor-nomornya. Ya, monggo.